Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada malam hari ini, marilah kita sama-sama berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, sebelum kita ke materi, saya mau perkenalan dulu ya. Nama saya Suryadi. Saya berasal dari sini, Teteh Batu tentunya ya. Saya berkuliah di Universitas Hamzah Anwadi, Prodi Sendra Tasik, semester 7. Dan kegiatan ini saya lakukan untuk melengkapi tugas saya di PLP, praktek lapangan persekolahan. Kurang lebih seperti itu, teman-teman ya. Siapa namanya itu di belakang? Ijun ya. Jun. Selamat malam Ijun. Baik, langsung saja ya. Pada malam hari ini kita akan membahas teori musik dasar ya. Pertama kita akan membahas teori musik dasar. Dicatat dulu ya. Dicatat dulu. Membahas tentang musik teman-teman. Pasti teman-teman sudah semuanya pada tahu tentang musik itu ya. Musik itu tidak lepas dari unsur bunyi. Kenapa bunyi? Ada yang tahu kira-kira? Nada mungkin. Ya, benar. Karena bagian terpenting dari musik itu adalah nada, dan kebetulan nada itu berasal dari bunyi. Kalau bunyi belum spesifik, karena bunyi itu dibagi menjadi dua, teman-teman. Ada yang namanya bunyi yang tidak beraturan dan bunyi yang beraturan. Nah, bunyi yang beraturan ini yang dinamakan nada dalam musik. Sedangkan bunyi yang tidak beraturan itu noise yang merusak telinga, teman-teman. Bisa dipahami sih penjelasan itu. Oke. Kira-kira apa yang membuat bunyi itu terjadi? Bunyi atau nada itu terjadi. Bunyi dulu lah, bunyi dulu. Apa yang membuat bunyi itu terjadi? Adanya gesekan. Terus ada lagi? Adanya petikan. Adanya tabrakan. Ya, terus? Adanya percikan air. Ya. Ya, seperti itu teman-teman. Adanya gesekan yang menghasilkan sebuah getaran sehingga terjadilah bunyi. Ya, saya kira teman-teman cukup aktif ya dalam materi musik ini. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan membahas unsur-unsur musik. Di dalam musik itu ada yang dinamakan melodi, teman-teman. Melodi itu kesatuan frase yang sudah disusun dari nada yang berurutan. Interval serta tinggi rendahnya suatu nada itu sudah diatur, teman-teman, dalam sebuah melodi. Kalau secara secara di luar dari pembahasan musik itu, lagu yang kita sering nyanyikan, kalau bahasa Sasaknya itu egolnya itu Cengkok. bukan cengkok itu
bagian dari itu nanti bisa masuk filler juga namanya. Tapi melodi itu kalau kita sebut di sini tuh egolnya. Kayak kalau lagu apa namanya, Tegining Teganang, dek zaman lae na 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 na, itu namanya melodi. Nah, selanjutnya ada birama, teman-teman. Birama adalah ketukan. Berapa ketukan dalam sebuah lagu itu, serta sukat apa yang dia pakai di sana. Seperti contohnya 2/4, 3/4 kah, atau 4/4. 3 ritme atau irama. Ritme atau irama ini rangkaian gerak berurutan yang menjadi unsur dari sebuah musik. Dan yang keempat, tempo. Tempo kan rata-rata semua kita tahu. Bahkan di tari pun ada tempo. Kalau di bela diri itu kempo namanya, teman-teman ya. Baik. Ada juga namanya tangga nada. Tangga nada itu adalah urutan interval sebuah nada yang dimana terdapat tangga nada diatonis, tangga nada pentatonik, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya itu ada harmonik. Harmoni namanya. Harmoni ini adalah penggabungan suatu nada, penggabungan antara nada lain dengan nada yang lainnya, nada A dengan nada B, sehingga menjadi sebuah nada yang harmonis, gabungan suatu nada, dua nada, tiga nada atau lebih. Contohnya kayak misal bisa saya praktekkan. Sebenarnya yang sering kita main-mainkan kalau kita main gitar itu seperti kunci C. Contohnya kunci C. Di dalam kunci C itu sebenarnya udah harmoni, teman-teman. Ada C, ada E, ada G. Ini kan gabungan dari 3 nada sehingga terbentuklah yang suatu harmoni yang disebut nada C. Berarti ada kunci udah gabungan dari tiga nada atau lebih ya. Siap. Seperti itu, teman-teman. Ya, dinamika ya. Turun naiknya sebuah entah itu dari segi nada atau segi tempo sebuah musik. Seperti for example kayak kita lari, kalau kita sedang kelelahan kita slow, kalau kita sedang bugar setelah kita slow itu langsung ngepush, tarik kencang. Itulah dinamika, teman-teman. Tentunya yang terakhir tidak lupa unsur ekspresi. Dengan ekspresi kita semua bisa menjalankan ini, karena ekspresi adalah bakal ide sebuah lagu atau musik itu. Kira ada pertanyaan dari teman-teman? Kayaknya yang belum saya ini Apa itu? Setelah harmoni itu tadi Dinamika. Ya, dinamika ini gimana sih, maksudnya mungkin bisa langsung dicontohkan gitu. Ya, kayak gini contohnya, teman-teman. Dinamika ada naik turunnya itu ya, gimana sih? Contohnya dari segi suara ya. Misalnya kita main dari minor ya.
kan dinamika Berarti turun dalam naik musik naik itu turunnya. berpengaruh nggak semisal kita dinamika mainkan dinamika naik turun bunga ada. Oh, berpengaruh sekali teman-teman. Soalnya dinamika itu bukan sekedar, ini kan contohnya ini dinamika volumenya kan, dari segi volume. Kalau chord beda lagi, tempo beda lagi. Seperti itu contoh dasarnya. Bisa dipahami? Oke. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Suryadi berterima kasih yang sangat besar pada teman-teman semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.